Alhamdulillah alladzi tahara quluba awliyaihi an najasi ghairi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Hadirin dan para sahabat sekalian. Ini adalah warisan para pewaris Nabi. Pertama, kita disuruh mengikuti Nabi, kemudian mengikuti sahabat. Ittabi'u hadan nabiyil ummi. Ikuti Nabi yang ummi ini. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Siapa mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha dengan mereka. Allah ridha dengan orang yang mengikuti sahabat. Lebih khusus adalah ikuti khulafa rasyidin. Sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Lebih khusus ikut manhajnya Abu Bakar dan Umar. Alaikum bi Abi Bakar wa Umar. Terus generasi yang terbaik, 3 generasi. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, zamanku, zaman sesudah zamanku, yaitu zaman tabi'in. Kemudian zaman sesudah itu, tabi'in. Nah, ini kitab menjelaskan kehidupan generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Hendaknya kita meletakkan kehidupan mereka sebagai cermin dalam kehidupan kita. Terus kita lihat ibadah kita berapa jauh perbedaannya dengan ibadah mereka. Berapa banyak kita dengan model ibadah mereka. Dakwah kita berapa banyak ketinggalan dengan dakwah mereka. Muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita berapa banyak ketinggalan dengan mereka. Termasuk sekarang pembahasan kita, makan kita ngisi perut kita ini dengan mereka ngisi perut itu perbedaannya bagaimana? Iman, ilmu dan zikir ini yang akan menerbangkan kita lebih jauh, lebih tinggi kepada Allah. Wa kana Sufyan Tsauri rahimallahu taala yaqul bittu 'inda al-Hajjaj rahimahullah ibnu Farafatah 11 yawman fama ra'aituhu dhaqa ta'aman wala syaraban wala qama li syai'in siwa shalah. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah, aku bermalam menginap dengan Hajjaj ibnu Farafatah rahimahullah 11 hari. Saya tidak pernah melihat dia makan dan minum 11 hari, enggak makan, enggak minum. Allahu a'lam. Mungkin kayak mufassir ambil dari 11 hari. Tapi itu masih boleh minum. Ini enggak makan, enggak minum. 11 hari tidak makan dan minum, dan tidak pernah saya lihat berdiri untuk yang lain kecuali itu sholat. Masih ada juga orang seperti itu. Sholat aja 11 hari. Fa'ingkila, ini udah disebutkan kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabi'in, tabi'in. Bagaimana mereka banyak mengosongkan perut mereka. Bagaimana mereka merasa malu kalau masuk ke Baitul Khala, ke WC berkali-kali. Bahkan ibunya Syekh Abdurrahman, ya kan, kemarin disebutkan Auza'i, Imam Al-Auza'i, asal namanya Abdurrahman. Ibunya bilang sama tamu-tamu yang datang, tolong doakan anak saya karena dia sudah sakit perutnya udah sakit. Kenapa? Biasanya sebulan cuma sekali, sekarang dia masuk WC sebulan 2 kali. Jadi sebulan masuk WC sudah 2 kali, itu sudah dikategorikan oleh orang-orang salaf kita, ibunya mengategorikan sebagai anak yang sudah sakit perut.
kita sebulan 2 kali atau setiap hari 2 kali? 3 kali bahkan. Coba dicoba makan cuma sekali. Dicoba. Berapa kali ke WC? Kalau ditanya, apa yang engkau sebutkan tadi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabi'in, tabi'in, ya kan? Minat-tai aksam min salasati ayyam. Lam yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan enggak pernah berlapar lebih daripada 3 hari. Kenapa ini sampai 11 hari, sampai 1 bulan? Waqad qayyadtum hadzal khulq aula bil ju'asyr. Apakah yang kamu sebutkan ini termasuk lapar yang disyariatkan atau tidak? Masuk enggak dalam kategori syariat? Fama wajaduhu az-ziyada ala 3 ayyam. Kan di dalam kehidupan Nabi itu Nabi enggak pernah lewat dari 3 hari. Nabi lapar 3 hari aja. Fa'ajaba ba'duhum yaqulu biqaulihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan al ummatihi. Jawabannya Nabi itu sebagai uswah, teladan. Nabi kuasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lapar berbulan-bulan enggak makan. Tapi susah untuk umatnya meniru nanti. Jadi rahmatan untuk umatnya, Nabi tidak lapar lebih daripada 3 hari. Itu bukan berarti larangan kalau lebih dari 3 hari berlapar-lapar. Orang yang lebih dari 3 hari berlapar-lapar punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menekan nafsunya. Jadi kalau Nabi tidak mencontohkan dalam 3 hari lebih berlapar, bukan berarti dilarang. Tapi asal berlapar itu dibolehkan, disyariatkan. Nah, adapun Nabi tidak lebih dari 3 hari, itu rahmatan li hadil ummah. Nah di sini teman-teman kita di seberang Salafi ini salah memahami kaidah ini. Semua yang tidak dibuat oleh Nabi bid'ah. Ya tidak begitu. Yang tidak dikerjakan Nabi bukan berarti kalau kita kerjakan bid'ah. Nabi meninggalkan sesuatu tidak menjelaskan itu ada hikmah. Nah pewaris-pewaris Nabi lah yang memahami hal ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan lil ummah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad warada annahu kana yuwasil as-sawm. Bahkan dalam beberapa riwayat diceritakan juga Nabi pernah mewasilkan puasanya. Fayahtamil anna haula tilkal mudat at-tawilah kanu minal warasah lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau kisah-kisah tadi yang mana mereka berlapar sepanjang beberapa hari itu lebih daripada 3 hari, ini juga adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmil nahyuhu sallallahu alaihi wasallam al-wisal ala man lam yuti. Juga bisa diartikan Nabi tidak lebih daripada 3 hari atau Nabi melarang puasa wisal untuk orang yang tidak kuat. Seperti puasa dahri, Nabi tidak contohkan. Ya. Nabi tidak memberikan contoh secara praktek, tapi tidak ada larangan Nabi. Yang dilarang itu 5 hari puasa. Jadi selama 1 tahun, Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik ini yang dilarang puasa. Berarti selain itu boleh. Jadi larangan Nabi puasa wisal itu bisa diartikan bagi orang yang tidak kuat. Fanahahu an ayu adzab nafsahu li alla tasir nafsahu takrah al ibadah. Dilarang supaya jangan menyiksa diri sehingga akhirnya dirinya jadi benci, tidak suka kepada ibadah karena tersiksa dirinya. Waqad balagana anna Abdurrahman anna Aba Iqal al-Maghribi rahimahullah kana ya'kul fi kulli sana ashur. Aklatan.
Jadi ada Abal Iqal Al-Maghribi, 1 tahun dia makan cuma 1 bulan. Jadi ini keadaan berbeda-beda. Mereka memiliki program-program khusus untuk menempa nafsu mereka. Oleh itu waktu kami tanya kepada Kiai Mufassir, apa sebenarnya tujuan puasa 11 hari ini? Termasuk puasa dahri. Ya, jawaban beliau setelah dikorek-korek, untuk mengekang nafsu kita dan menarik dia kepada ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.